Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zamrul Junior, saya dari kelas C. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Ekonomi Politik, yaitu dengan melakukan review ulang materi atau menjelaskan ulang materi apa yang telah saya pelajari dalam semester ini. Dalam pembahasan ini atau presentasi ini, saya akan mengambil tiga pembahasan dalam ekonomi politik. Salah satunya yaitu yang pertama yaitu pendekatan materi ekonomi politik itu seperti apa, dan yang kedua adalah pendekatan ekonomi dengan politik itu bagaimana, dan yang ketiga adalah basis negara dalam ekonomi politik itu seperti apa. Oke, kita akan lanjut ke dalam materi yaitu teori ekonomi politik. Di sini teori ekonomi politik ada tiga, yaitu yang pertama neoklasik, yang memiliki arti adalah teori yang mengkaji hubungan antara ekonomi dan politik. Dalam konteks pasar bebas, teori ini didasarkan pada asumsi pasar bahwa mekanisme yang saling efisien untuk mengalokasikan sumber daya dan menghasilkan kesejahteraan. Teori ekonomi politik sendiri, ya teori ekonomi politik klasik memiliki beberapa premis dasar yaitu liberalisasi perdagangan, privatisasi, dan deregulasi. Dan yang kedua yaitu ada teori Keynesian. Teori ini adalah mengkaji antara hubungan ekonomi dan politik yang didasarkan bahwa pasar bebas tidak selalu mencapai keseimbangan ekonomi optimal. Ciri-ciri dari teori Keynesian dalam ekonomi politik itu adalah yaitu pasar bebas, intervensi pemerintah, dan apa aktor yang bertindak dalam pasar tersebut. Yang terakhir yaitu ada teori Marxian. Teori Marxian adalah teori yang mengkaji hubungan antara ekonomi dan politik dalam konflik kelas. Seperti yang kita tahu, Marxian adalah pencetus teori Marxisme, yaitu teori yang menjelaskan soal status kelas. Jadi, ketika dalam ekonomi politik, yang dimaksud dalam teori Marxian adalah yaitu kelas sosial, eksploitasi kelas, dan konflik kekuatan kelas. Untuk selanjutnya yaitu antara hubungan antara ekonomi dan politik. Yang pertama, hubungan ekonomi dan politik sebenarnya adalah salah satu hal yang berhubungan karena kita tidak bisa melepaskan ekonomi dan politik sendiri. Dan ekonomi dan politik sendiri tidak akan terjadi tanpa adanya campur tangan kekuasaan. Tentu hal ini menghubungkan dengan rasionalitasnya bahwa fakta apa yang terjadi, ekonomi politik akan menghasilkan suatu kebijakan, tapi kebijakan itu tidak akan bisa lahir tanpa adanya sebuah kekuasaan. Sehingga dalam suatu kebijakan akan menciptakan efisiensinya, yaitu langkah apa dan prosedur apa yang sesuai dengan ekonomi dan politik yang terjadi di negara tersebut. Dalam pembahasan selanjutnya yaitu negara dengan basis ekonomi politik. Yang dimaksud di sini adalah otonomi daerah, yaitu menjelaskan bahwa lanskap dalam ekonomi politik yang terjadi di daerah tersebut itu seperti apa, bagaimana kebijakan, implementasi, dan perencanaan dari sebuah ekonomi politik tadi. Yang kedua yaitu ada pendekatan basis negara. Tentu dalam setiap beberapa negara memiliki perbedaan pendekatan dalam kasus ekonomi politik ini. Ada beberapa negara yang mengunggulkan ekonomi neoklasik, ada yang menggunakan teori teori Marxian, dan ada yang menggunakan teori Keynesian. Dan terakhir adalah konsep statisme, yaitu konsep di mana negara itu memiliki negara atau kekuasaan yang mengatur seluruh elemen. Sehingga perlu diketahui bahwa dalam sebuah negara memiliki kekuatan yaitu yang bernama authority. Authority sendiri merupakan wewenang untuk mengatur dalam segala aspek yang terjadi dalam sebuah negara. Tentu ini akan mempengaruhi ekonomi politik yang terjadi di daerahnya tersebut. Jadi kalau kita tarik garis besarnya, penjelasan ekonomi politik yang saya paparkan ini adalah untuk menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi politik yaitu bukan suatu ekonomi yang ada politiknya dan sebaliknya politik yang ada ekonomi, yaitu melainkan terdapat suatu politik yang terjadi karena sebuah ekonomi, dan ekonomi itu sendiri bisa mempengaruhi politiknya. Tentu ekonomi politik ini
penting untuk kita pelajari, untuk mengetahui bahwa langkah ke depan negara untuk menjaga kestabilan negaranya itu seperti apa. Apakah dengan melanggengkan dengan melalui kebijakan-kebijakan ekonomi bisa menghadirkan terobosan baru untuk mencapai kesejahteraan negara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi teman-teman, materi apa yang saya telah rangkum ini semoga bisa memberikan teman-teman wawasan dan beberapa pemahaman yang bisa membantu teman-teman untuk melihat politik di negeri kita. Jadi sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa menjadi penjelasan yang berfaedah buat teman-teman dan semoga Indonesia bisa menjadi negara lebih baik lagi. Sampai jumpa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.